Oke, untuk anak kelas 8, kita akan lanjutkan materi kita ya. Kita sudah bicara pemantulan pada cermin datar, cekung, sama cembung. Nah, hari ini kita akan bahas pembiasan. Ya, pernahkah kalian lihat? Nanti kalian coba masukkan sendok ke dalam gelas yang bening, berisi air. Nah, bawa keluar ruangan. Coba lihat bagaimanakah kondisi sendok itu. Ya, itu jadi bahan praktekmu ya. Nah, kan kamu lihat nanti kan kamu temukan bahwa sendok itu akan seperti patah. Itu adalah salah satu contoh dari akibat pembiasan. Ya, pembiasan cahaya itu disebut juga sebagai pembelokan cahaya. Jadi cahaya itu dibelokkan. Ya, ada pemantulan, sekarang pembiasan. Juga sama di pembiasan juga kita mengenal namanya hukum Snellius. Yang pertama bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Nanti ini sinar datang, ini sinar bias, ini garis normal, itu dia berada pada satu bidang, berada pada satu titik. Itu disebut dengan hukum satu Snelliusnya. Ingat ya, sinar datang, garis normal, sinar bias. Nah, gitu ya. Yang kedua, cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju yang lebih rapat, maka akan dibelokkan mendekati garis normal atau akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ada medium, istilah medium yang kurang rapat. Ya, kamu bisa ya membedakan antara partikel di udara dengan air. Bisa ya. Udara itu lebih renggang daripada air. Ya, jadi ketika cahaya kamu senterkan, ini cahayanya kamu senterkan ke dalam air, kan harusnya kalau dia merambat lurus kan lurus saja ke sini ya. Nah, tapi udara itu lebih renggang dari air. Ya, udara itu lebih renggang dari air. Maka nanti dia akan dibelokkan. Nah, akan dibelokkan. Jadi dia nggak lurus, tapi dibelokkan. Mendekati garis normal. Ini tadi garis normal. Mendekati garis normal. Jadi, kalau ini I, ini R. I itu sudut datang. Sudut datangnya. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan normal. Ini sudut yang dibentuk antara sinar bias dengan garis normal. Tentu karena dia mendekati garis normal, ini akan lebih kecil dari sini. Anggap misalnya kalau 60, ini pasti lebih kecil daripada 60. Karena apa? Dia mendekati. Ya, jadi konstanta menunjukkan kerapatan atau kerenggangan mediumnya itu disebut dengan indeks bias. Nah, kerapatan atau kerenggangan itu ditunjukkan nanti oleh indeks. Indeks bias itu nanti disimbolkan dengan N. Nah, dalam hal ini, indeks bias udara itu lebih kecil daripada indeks bias air. Ya, indeks bias udara lebih kecil daripada indeks bias air. Dan sebaliknya, ya anakku ya, sebaliknya. Ini enggak saya tuliskan, sebaliknya. Tadi cahaya datang dari medium kurang rapat ya. Kurang rapat atau renggang ya, menuju yang lebih rapat. Sekarang saya balik, bagaimana kalau dari air ke udara? Berarti dari yang lebih rapat menuju ke renggang. Dalam hal ini, N air itu lebih besar daripada N udara. Nah, nanti saya tunjukkan berapa N airnya, berapa N udaranya. Yang pasti, Bapak yakin kalian memahami kerapatan atau kerenggangan yang saya maksud. Begitu ya. Kerapatan atau kerenggangan. Kalau di udara kan saya bebas mengginikan tangan saya ya. Kalau di air coba lebih berat lagi ya tangan saya untuk saya gerakkan. Kira-kira begitu ya. Menunjukkan kalau air lebih rapat daripada udara. Nah gitu dia. Ya. Nah jadi yang dua ini harus kalian pahami. Tadi sinar datang, sinar bias berada dalam satu titik. Yang kedua, cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju yang lebih rapat, dia akan mendekati. Sebaliknya, kalau dari air menuju udara, dia akan menjauhi garis normal. Ini tadi sinar datangnya, dia akan menjauhi, malah dibelokkan. Kan harusnya lurus nih, kalau nggak ada. Kalau misalnya nggak udara dijumpainya, dia lurus nih.
lurus saja tuh. Tapi enggak, dia dibelokkan menjauhi garis normal, harus menjauhi garis normal ya. Ini garis normalnya. Artinya kalau ini tadi I-nya kecil, ini pasti makan besar. Karena apa? Dia menjauhi. Ya, Bapak harap kalian bisa paham di sini ya. Nah, yang kedua, tentang indeks bias tadi. Indeks bias udara itu cara konstantanya ditetapkan 1, indeks bias air 4/3, kaca 3/2. Nanti bisa kamu lihat yang lainnya di buku kita ya. Nah, sekarang tentang kecepatan. Kalian mana lebih cepat berlari, di udara ataupun di air? Itu logikanya. Mana lebih cepat berlari, di udara atau di air? Tentunya kita pasti lebih cepat berlari di udara ya, karena lebih renggang. Nah, kayak gitu dia. Kita akan lihat persamaannya. Rumusnya yang akan kita gunakan. Nah, tapi perlu Bapak kasih tahu kepada kalian, ini udah pernah Bapak berikan sebenarnya. Cahaya itu merambat di udara, kadang C disimbolkan, C di udara atau kecepatan di udara, itu nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah kecepatan cahaya di udara. Maka kita bisa cari berapa di dalam air. Nanti pasti akan paling lambat dia. Melambat dia. Rumus yang kita gunakan adalah indeks bias yang pertama, artinya sinar itu datang kemana pertama ya? Kecepatan di tempat pertama. Indeks bias kedua, kecepatan tempat kedua. Nah, masih ingat panjang gelombang? Panjang gelombang cahaya itu nanti pasti di mana? Karena kan lebih susah masuk ke dalam air ya. Lebih susah masuk ke dalam air, ya pasti dia makin pendek, lebih pendek dia dijangkau cahaya. Coba senterkan cahaya itu di udara, dia sepanjang tidak ada yang menghalangi, dia akan menembus semuanya. Kalau cahaya di udara, dia akan menembus semuanya. Nah, tapi kalau dalam air nanti dia terbatas. Kenapa? Karena kerapatannya lebih besar, gitu dia. Nah, coba kita cari ya. Nih, yang pasti rumus ini harus kalian ingat. Apa itu lambda tadi? Panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu berapa meter yang bisa dilalui. Sementara V adalah kecepatannya. N tadi indeks ya. Indeks itu menunjukkan kalau ini kan udara 1, N air 4/3. Lebih dari 1 yang menunjukkan kalau kerapatannya lebih besar. Kita lihat soalnya. N1 V1 nih. Cahaya dari udara ke air. Cahaya dari udara ke air, di mana indeks bias udara 1, indeks bias air 4/3. Kecepatan udara 3 kali 10⁻8. Tentukanlah berapa kecepatan dalam air. N udara, V udara. N air, V air. 1 kali 3 kali nih, di udara tadi kan sudah ada 3 kali 10⁻8. Kemudian ini 4/3 indeks bias air kali V air. Ini kali silang ya. 1 kali 3, 3 kali 3, 9, 9/4. Pasti lebih kecil ya. 9/4 ya. Nah, itu pasti di bawah daripada 3. Nah, silahkan dicari ya. Nah, yang kedua, hubungannya dengan panjang gelombang. Panjang gelombang cahaya di udara. Berarti lambda di udara adalah 6 kali 10⁻7 meter. Di mana indeks bias udara adalah 1. Pertanyaannya, di kaca. Jadi cahaya itu datang ke kaca. N kaca itu 3/2. Berarti berapa lambdanya di kaca? Sama tadi, N udara, lambda di udara sama dengan N kaca, lambda di kaca. Jadi 1, ini tadi di soal dikatakan 6 kali 10⁻7 meter, N kaca 4/3 kali lambda kaca. Nah, 3 kali 6, 18 kali 10⁻7 sama dengan 4 lambda kaca. Berarti lambda kaca sama dengan 18/4 kali 10⁻7. Kira-kira 4,5 ya. Nah, kali 10⁻7. Berarti dia makin kecil. Nah, semoga kalian paham. Tanya jika tidak paham. Terima kasih.